Perang Salib Crusades adalah serangkaian peperangan antara umat Kristen Eropa, Katolik Roma, dan umat Islam yang berlangsung selama hampir 2 abad 1096 sampai dengan 1291 Masehi. Perang ini berpusat di kawasan Timur Tengah, terutama Yerusalem, kota suci bagi 3 agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Meskipun diklaim sebagai perang suci untuk merebut tanah yang dianggap suci dari tangan kaum muslim, kenyataannya perang salib tidak semata-mata bermotif agama. Di baliknya tersembunyi ambisi politik, ekonomi, dan kekuasaan. Para bangsawan dan raja Eropa melihat perang salib sebagai peluang memperluas wilayah, mendapatkan kekayaan, dan mengukuhkan pengaruh gereja Katolik di seluruh dunia Kristen. Kemudian, latar belakang terjadinya perang salib. Awal mula perang salib tidak lepas dari kekalahan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur terhadap Turki Saljuk dalam perang Menzikir tahun 1071 Masehi. Kekalahan ini membuat wilayah sekecil Anatolia jatuh ke tangan Muslim, dan jalur ziarah menuju Yerusalem menjadi tidak aman bagi peziarah Kristen. Kaisar Bizantium Alexius Komnenus yang terdesak oleh ancaman Turki Saljuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II di Roma. Menanggapi permintaan tersebut, Paus memanfaatkan kesempatan itu untuk memperluas pengaruh gereja barat atas wilayah timur. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II mengadakan konsili Clermont di Prancis dan menyerukan perang suci dengan seruan Deus Vult, Tuhan menghendaki. Ia berjanji bahwa siapapun yang ikut serta dalam perang akan diampuni seluruh dosanya. Seruan ini memicu gelombang besar antusiasme di seluruh Eropa. Ribuan rakyat petani dan kesatria berangkat menuju Timur Tengah membawa panji salib di dada mereka. Kemudian jalannya perang salib. Babak pertama 1096 sampai dengan 1144 Masehi. Keberhasilan awal tentara salib gelombang pertama dikenal sebagai perang salib rakyat, terdiri dari petani dan rakyat biasa tanpa persiapan militer yang memadai. Sebagian besar tewas di perjalanan akibat kelaparan dan serangan musuh. Gelombang kedua lebih terorganisasi, dipimpin oleh bangsawan Eropa seperti Godfrey de Bouillon, Bohemond dari Taranto, dan Raymond de Toulouse pada tahun 1099 Masehi. Mereka berhasil menaklukkan Yerusalem dan mendirikan kerajaan Kristen Latin Yerusalem. Namun, kemenangan itu disertai pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam dan Yahudi. Salah satu tragedi kemanusiaan paling gelap dalam sejarah. Kemudian pada babak kedua 1144 sampai dengan 1152 Masehi, kebangkitan dunia Islam. Setelah kejatuhan Yerusalem, dunia Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan Imaduddin Zangi, penguasa Mosul, dan putranya Nuruddin Zangi. Mereka memulai perjuangan untuk mempersatukan wilayah Islam yang terpecah. Puncak kebangkitan yang terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin, seorang panglima besar dari dinasti Ayyubiyah. Dengan kecerdasan, strategi, dan sifat kesatria, ia berhasil menyatukan Mesir dan Suriah melawan pasukan salib. Pada tahun 1147 Masehi, Salahuddin mengalahkan pasukan salib dalam perang Hattin, merebut kembali Yerusalem, dan mengakhiri kekuasaan tentara salib di kota suci itu. Namun berbeda dengan pasukan salib yang dulu membantai rakyat, Salahuddin menunjukkan sikap mulia dan toleransi. Ia tidak melakukan pembalasan dendam. Ia mengizinkan umat Kristen tetap berziarah dengan aman ke Yerusalem. Aku tidak datang untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan, kata Salahuddin Ayyubi. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام
Setelah itu, semangat perang salib semakin menurun. Pasukan salib saling berebut kekuasaan antar sesama kerajaan Kristen. Ironisnya, perang salib keempat 1204 Masehi justru berakhir dengan penjarahan Konstantinopel, ibu kota Kristen Ortodoks sendiri. Pada akhirnya, pada tahun 1261 Masehi, benteng Asr Akka, markas terakhir tentara salib, jatuh ke tangan pasukan Islam Mamluk. Sejak saat itu, perang salib resmi berakhir. Dampak perang salib bagi dunia Islam, banyak kota dan pusat ilmu pengetahuan hancur akibat perangan. Terjadi kerugian besar dalam ekonomi dan populasi. Dunia Islam terpecah karena perebutan kekuasaan antar penguasa. Setelah kemenangan, namun muncul pemimpin besar dan pahlawan Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi simbol keadilan dan kemanusiaan. Dampak bagi dunia Barat, Eropa. Orang Eropa mengenal ilmu pengetahuan dan peradaban Islam seperti kedokteran, astronomi, filsafat, dan arsitektur. Kontak budaya ini menjadi benih zaman pencerahan di Eropa. Perdagangan antara timur dan barat meningkat pesat, menghubungkan dunia. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا. Dunia Arab, Asia, dan Eropa. Gereja Katolik kehilangan sebagian kewibawaannya karena banyak kebohongan dan kekalahan yang terungkap. Perang salib adalah pelajaran sejarah tentang bagaimana agama dapat disalahgunakan untuk kondisi duniawi. Di balik semangat iman, sering terselip keinginan akan kekuasaan dan harta. Namun dari tragedi ini juga akhir pertukaran ilmu, seni, dan budaya yang memperkaya peradaban manusia. Dunia belajar bahwa pertemuan antar bangsa tidak harus melalui peperangan, tetapi bisa melalui ilmu dan kerjasama. Dari peperangan yang panjang, dunia belajar bahwa perdamaian lebih berharga dari kemenangan. Perang salib bukan hanya perang antar kedua keyakinan, tetapi juga cermin dari ambisi manusia. 2 abad peperangan itu menghancurkan banyak nyawa, namun juga melahirkan kesadaran baru tentang nilai kemanusiaan dan pentingnya perdamaian. Yerusalem hingga kini masih menjadi simbol pergulatan antara iman dan kekuasaan dan perdamaian, sebuah pengingat abadi bahwa peperangan atas nama agama tidak pernah membawa kebaikan yang sejati. Audio Jungle.